من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin, faizin, faizat, aidin, aidat yang dimuliakan Allah, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa kita harus bertakwa? Karena dengan takwa itu kehidupan kita akan selalu diwarnai kecerdasan untuk keluar dari berbagai kesulitan. Allah menyatakan dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap kesulitannya, dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka datangnya. Barang siapa mau berserah diri kepada Allah, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Dengan bertakwa, Allah akan selalu hadir dalam setiap kesulitan kita, memberi jalan keluar. Dengan bertakwa, Allah akan memberi rezeki dari arah yang tiada disangka datangnya. Dan kalau kita mau berserah diri kepada Allah, Allah lah yang akan mencukupi segala kebutuhan. Dengan bertakwa kepada Allah secara kolektif, sebagai penduduk suatu negara, Allah menjadikan negara itu akan dijadikan menjadi negara yang penuh keberkahan. Dalam surat Al-A'raf Allah menyatakan, "Lau kana ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Sekiranya penduduk suatu negeri mereka itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan membukakan pintu-pintu barokahnya, baik dari langit-langitnya maupun dari buminya. Oleh karenanya itu, kita sebagai bangsa yang telah 74 tahun, kalau menurut hitungan Al-Hijriyah, diberikan kemerdekaan. Karena kemerdekaan itu diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, itu bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan tahun 1004.
dinyatakan oleh para pendiri negara, kemerdekaan yang dianugerahkan di bulan Ramadan itu adalah atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Dan merdeka bukan tujuan, merdeka adalah alat untuk mencapai tujuan negara, di mana pemerintah diberi beban dan kewajiban oleh negara. Dengan beban dan kewajiban yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tidaklah negara melalui tangan pemerintah bisa menciptakan tujuan dan cita-cita kemerdekaan itu kecuali diupayakan secara bersungguh-sungguh dari pimpinan negara sampai kepada rakyat menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka para founding fathers telah menetapkan untuk mencapai itu, negara ini didasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Karena dengan tauhid, karena ketuhanan yang Maha Esa itu tidak bisa diartikan lain kecuali tauhid. Ini dijelaskan oleh penggagas penggali Pancasila, Insinyur Soekarno, ketika menjadi Presiden Republik Indonesia pada pidato kenegaraan memperingati Nuzul Quran tahun 1947. Bung Karno mengingatkan, ketuhanan yang Maha Esa itu ialah tauhid, dan tauhid yang menjadi api yang menyala-nyala dan berkobar-kobar dalam Quran suci itu. Dan jika telah pula menyala-nyala dan berkobar-kobar pula dalam dadanya bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang tidak pernah mati. Jadi kewajiban negara ini memelihara tauhid umat. Menjadi kewajiban negara ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan para rakyatnya untuk mencapai cita-cita kenegaraan itu. Apakah cita-cita kenegaraan itu sudah tercapai? Bung Hatta mengingatkan, untuk apa kita merdeka? Bung Hatta menulis di dalam artikel di Daulat Rakyat pada tahun 1931, untuk apa kita merdeka? Kalau kemerdekaan itu hanya untuk mengganti pejabat-pejabat asing dengan pejabat bumi putra, tetapi rakyat kecil masih hidup sengsara dan menderita. Si Kromo, si Marhen, si Waru, si Dadap masih menjadi budak di negerinya sendiri. Untuk apa kita merdeka? Kita merdeka karena ingin menjadi tuan di negeri sendiri. Marilah kita simak perjalanan bangsa yang sudah 74 tahun. Masihkah si Kromo, si Marhen, si Waru, si Dadap, rakyat kecil itu masih hidup susah? Masihkah ada mereka yang menderita? Masihkah ada rakyat pribumi yang hidup menderita di negerinya sendiri, sementara para pendagang yang dulu tidak pernah ikut berjuang menggarap kekayaan negara dengan sebesar-besarnya dengan congkak
Mereka mengklaim seakan-akan pemilik negara. Umat Islam yang menegakkan kedaulatan itu dikatakan tidak toleran, dikatakan anti NKRI, anti Pancasila. Mulai para pengkhianat negara yang sekarang mengambil keuntungan dengan bantuan para penguasa negara, semuanya bohong dan dusta. Maka cita-cita kemerdekaan itu belum tercapai manakala rakyat pribumi masih menjadi penonton atas kemajuan pembangunan negeri. Sehingga seorang panglima TNI membaca puisi dengan penuh rasa galau melihat pabrik-pabrik menjulang tinggi, bangunan-bangunan megah, tetapi semua bukan kita yang punya. Biasanya puisi itu dibaca para demonstran, tetapi kali ini yang membaca seorang panglima TNI. Artinya TNI merasakan betul keadaan yang sesungguhnya. Hari ini cita-cita kemerdekaan masih jauh. Pemerintah belum bersungguh-sungguh membela rakyat kecil, masih membela cukong-cukong yang bahkan berani menistakan Al-Quran. Tetapi alhamdulillah para penegak keadilan diwakili oleh hakim berani memutuskan dia penghina Al-Quran dan harus dihukum penjara, sekalipun sebagian besar partai dan pemimpin partai membela dan memilihnya. Ini bukti partai-partai politik tidak lagi merasakan detak harapan rakyat, mencari kepentingannya sendiri. Para pemimpin partai politik tidak lagi menjadi penyalur aspirasi rakyat, tetapi kepentingan dirinya dan golongannya sendiri. Disinilah kemerdekaan belum dapat kita rasakan. Disinilah tanggung jawab pemerintah kita tuntut. Disinilah presiden sebagai pemimpin pemerintah harus segera membuktikan dia pembela rakyat, bukan pembela cukong-cukong itu. Maka kita memerlukan tidak hanya rakyat yang beriman dan bertakwa, kita membutuhkan presiden dan aparat yang beriman dan bertakwa. Maka tidak boleh lagi di saat kita memilih pemimpin nasional ke depan membiarkan orang-orang yang tidak jelas ketakwaan dan keimanannya menjadi pemimpin negeri, karena tidak akan tercapai cita-cita kemerdekaan itu. Para pendiri negara dengan segala kemampuannya mengorbankan jiwa, raga, darah, keluarga dengan gelora takbir menegakkan kemerdekaan. Tetapi sekarang kalimat takbir sering dituding sebagai penyebab retaknya bangsa. Kalimat takbir dianggap sebagai ekspresi radikalisme dan intoleransi. Pemutarbalikan sejarah ini tidak boleh terjadi. Oleh karena itu, marilah umat Islam bersungguh-sungguh di dalam menegakkan agama Allah di Indonesia ini, bersatu padu menuju kepada kepemimpinan nasional yang beriman dan bertakwa, yang dapat sungguh-sungguh mengemban amanat rakyat, menciptakan negara baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Kita tidak boleh lagi terikat pada partai-partai politik selagi mereka tidak punya komitmen yang nyata di dalam menggapai tujuan kemerdekaan, hanya mementingkan kepentingan singkat.
Kita tidak boleh membutakan diri terhadap kenyataan betapa para pejuang, anak-anak pejuang dan pendiri negara, anak-anak rakyat dan bangsa yang menderita sebagai bumi putra Indonesia, sebagai penduduk asli Indonesia, sebagai pemilik sah negara dan kekayaannya ini hidup menderita. Sementara orang yang dulu tidak pernah berjuang, orang tua mereka, nenek moyang mereka tidak pernah berjuang, mereka hanya kong kali kong dengan kekuasaan bisa menguasai kekayaan negara ini dan membiarkan rakyat kita hidup miskin. Keadilan adalah bukti ketakwaan. Allah menyatakan, "I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Bertindaklah adil, karena itu lebih tepat dengan takwa. Negara harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Harus memajukan kesejahteraan umum, harus mencerdaskan kehidupan bangsa, dan harus mampu tampil berperan di dalam menciptakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial. Inilah cita-cita para pendiri negeri ini yang telah ditebus untuk meraih kemerdekaannya dengan nyawa, air mata dan darah serta pengorbanan mereka. Mudah-mudahan kita umat Islam mampu menyongsong masa depan dengan bersungguh-sungguh untuk memilih pemimpin yang benar, yang lurus, yang beriman, yang bertakwa. Karena pemimpin merupakan kunci kebesaran kemuliaan satu bangsa. Kemuliaan bangsa tidak ditentukan oleh luas wilayah, tidak ditentukan oleh banyaknya rakyat, tidak ditentukan oleh kekayaan alamnya, tetapi kemuliaan bangsa ditentukan pemimpin. Sokraminoto pernah mengatakan, sekelompok domba akan menjadi hebat jika dipimpin oleh seekor singa, karena semua domba akan belajar mengaum. Tetapi sekelompok singa akan menjadi lembek manakala dipimpin oleh seekor domba akan belajar menembik. Pemimpin menentukan kemuliaan. Jangan salah memilih pemimpin di masa-masa yang akan datang. Pilihlah karena keimanan dan ketakwaannya. Maka Allah setiap tahun menghadirkan ibadah puasa agar semakin banyak orang yang bertakwa, sehingga semakin banyak pemimpin yang kita siapkan. Aku qouli hadza wa nastaghfiruh, innahu huwat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
أيها الناس إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.